Sebelum aku memutuskan untuk membeli ROG Ally, sebenarnya aku dihadapkan oleh beberapa pilihan yang cukup sulit. Yang pertama adalah Nintendo Switch yang terkenal udah populer banget, kemudian ada Steam Deck OLED, dan juga ada Lenovo Legion Go. Kenapa aku nggak jadi beli Nintendo Switch? Yang pertama adalah aku mempertimbangkan dari spesifikasi Nintendo Switch yang udah jadul banget, meskipun memang Nintendo lebih fokus kepada gamenya yang fun ya, tidak mempertimbangkan grafis. Tapi ya tentu saja kemungkinan rilisnya Nintendo Switch versi yang kedua itu akan jauh lebih dekat dan tentu spesifikasinya akan lebih bagus lagi. Itu yang pertama kenapa aku nggak ambil Nintendo Switch. Kemudian kenapa aku nggak ambil Steam Deck OLED. Ya, yang pertama adalah Steam Deck OLED punya kualitas yang bagus. Kalau misalnya aku compare dengan Nintendo Switch, speknya juga lebih tinggi. Tapi untuk performanya masih di bawah dari si ROG Ally ini. Ya, memang si Steam Deck OLED itu memiliki Steam OS, di mana Steam OS ini memiliki benefit di mana baterainya ini lebih awet dibandingkan dengan ROG Ally yang menggunakan OS Windows 11. Tapi untuk ke depan tentu spesifikasi Steam Deck OLED pasti juga akan ketinggalan zaman. Kemudian selanjutnya kenapa aku nggak ngambil Legion Go? Legion Go ini punya harga yang mahal ya, di antara handheld gaming yang tadi aku udah sebutin, dimana harganya masih di atas 10 jutaan, yang mana menurut aku dengan harga segitu udah nggak worth it kalau misalnya kita mau beli Legion Go. Nah, kenapa akhirnya aku memutuskan untuk beli ROG Ally? Karena sekarang ini ROG Ally ini memiliki harga yang lumayan murah kalau misalnya di-compare dengan kompetitor-kompetitornya tadi. Dengan harga yang sekarang ini 7 jutaan aja, bahkan ada yang jual di 6 jutaan, kita bisa mendapatkan sebuah powerful handheld PC gaming atau UMPC yang performanya bisa melibas game AAA masa kini, guys. Ya, memang tentu ada limitasi ya, kita harus adjust performanya seperti apa dengan resolusinya yang mungkin nggak 100% Full HD seperti itu, tapi overall setelah aku menggunakan ROG Ally ini kurang lebih pengalaman ya 2 mingguan, ini aku bilang worth it banget kalau misalnya kalian mau beli. Terlepas dari beberapa kekurangannya seperti SD card slot yang katanya itu mudah terbakar atau bikin SD card rusak, kemudian juga untuk baterai life-nya yang singkat banget, cuman bisa main katakanlah kalau misalnya kita main game itu kalau dengan baterai itu cuma 1 jaman, kalau dibandingkan dengan kompetitornya jelas ini kalah seperti itu. Nah, aku bakalan ngasih tahu nih pertimbangan-pertimbangan kenapa aku jadinya ngambil ROG Ally meskipun ROG Ally ini memiliki kelemahan-kelemahan yang sudah aku sebutin tadi. Nah, buat kalian yang masih bimbang mau beli ROG Ally ini, tonton terus video ini karena ini mungkin jadi video yang bisa mantepin diri kalian untuk ambil ROG Ally ini. Langsung aja kita bahas videonya, tapi setelah yang satu ini. Alasan yang pertama kenapa aku ambil ROG Ally ini adalah dia punya performa yang bagus. Secara spesifikasi memang ROG Ally ini memiliki spesifikasi yang di atas rata-rata handheld PC gaming lainnya. Dia memiliki prosesor AMD Ryzen Z1 Extreme dengan RAM sebesar 16GB dan storage di 512GB. Berat dari handheld PC gaming ini ada di 608 gram kalau nggak salah, dan menurut aku ini merupakan bobot yang ya medium ya. Kalau bisa dibilang kita compare dengan Nintendo Switch yang beratnya cuma 398 gram, ini memang lumayan agak berat kalau dipakai untuk jangka waktu yang lama. Tapi kalau di compare dengan Steam Deck, jelas ini lebih ringan. Karena Steam Deck OLED itu kalau misalnya aku cek ya, itu di 680 atau 690 graman. Yang mana itu lebih berat jika dibandingkan dengan ROG Ally ini. Kalau dibandingin dengan Legion Go, jelas ini menang telak. Karena Legion Go jauh lebih berat. Dan itu kalau misalnya kita ngomongin handheld gaming, itu udah nggak worth it kalau misalnya dia memiliki bobot yang berat gitu ya. Nah, itu kenapa aku ambil ROG Ally ini, karena meskipun dia punya bobot yang medium di tengah-tengah gitu ya, dia masih oke lah kalau misalnya kita pakai bermain game 1-2 jam seperti itu. Nah, dengan performa yang aku sebutin tadi, aku sudah main banyak game di handheld gaming ini, mulai dari Spider-Man, kemudian Red Dead Redemption, AAFC 25, dan lain sebagainya, dan ini bisa ngangkat semua guys. Ya tentu dengan beberapa kompromi, aku nggak setting yang full HD dengan high rata kanan settingannya. Tentu aku pengen yang playable dengan frame rate di atas 60 fps ya. Tentu dengan adjustment aku pakai 900p untuk resolusinya, dan settingannya rata-rata aku setting di medium. Itu pun karena dia ketolong ada variable refresh rate dari AMD seperti AMD Super Resolution dan juga ada AMD Fluid Motion ya, AFMF gitu. Dia lebih halus, lebih smooth. Jadi kalau misalnya
dia kalau nggak pakai fitur itu dia cuma dapat 40 fps-an, ketika diaktifin itu bisa 60 fps-an ke atas, dan itu fitur itu ada di ROG Ally. Nah, untuk alasan yang kedua kenapa aku ambil handheld PC gaming ini adalah terkait harganya. Ya, kalau misalnya kalian lihat di marketplace, harga dari ROG Ally ini sekarang sudah di 7 jutaan. Mungkin tahun depan di 6 jutaan ya. Kalau misalnya kita compare nih dengan kompetitornya seperti Steam Deck, harganya yang mirip-mirip dengan ROG Ally tapi spesifikasinya di bawah ROG Ally, memang ini plus minus ya, ada debat antara pengguna Steam Deck dan juga pengguna ROG Ally, dimana pengguna Steam Deck dia mengunggulkan Steam OS-nya karena lebih optimal, kemudian baterainya lebih awet karena dia nggak menggunakan OS Windows. Tapi kembali lagi, kalau misalnya kamu mau pakai yang modelan Steam OS di ROG Ally itu bisa. Kenapa? Karena ada yang namanya BZOS dan itu mirip-mirip Steam OS, itu bisa diinstal di ROG Ally ini dengan menggunakan dual boot, jadi bisa boot di Windows 11 dan juga bisa boot di BZOS, dan tentunya itu tampilannya persis, jadi bisa mengawetkan baterai juga, tapi ya nggak yang lama-lama banget. Dan kekurangannya juga kalau misalnya pakai Steam Deck yang dengan Steam OS-nya tadi, itu nggak bisa mainin game-game yang ada fitur anti-cheat-nya seperti EAFC dan lain-lain ya. Jadi mungkin agak sedikit terbatas jatuhnya. Dan tentu dengan Steam OS hanya bisa memainkan game-game dari Steam saja. Kalau misalnya kita pakai Windows, kita bisa memainkan game-game dari Steam, dari Epic Games, dari Xbox dan lain sebagainya. Bahkan game-game emulator kita bisa mainkan di ROG Ally ini karena dia OS-nya Windows 11 kayak ya PC kebanyakan gitu ya. Nah, itulah kenapa aku pilih ROG Ally seperti itu. Tapi Bang, kan sekarang sudah rilis nih ROG Ally X. Ya, kalau misalnya aku bisa bilang ROG Ally X memang lebih worth it kalau misalnya kita compare dengan ROG Ally secara spesifikasi, secara fungsi, secara fitur, secara desain dan lain sebagainya. Cuman menurut aku tingkat upgrade dari ROG Ally ke ROG Ally X itu masih minim kalau misalnya kita bandingin dengan harga yang ditawarkan oleh ROG Ally X. ROG Ally X itu dibanderol di harga 13 jutaan sekarang ini, dan ROG Ally ini bisa dibilang setengahnya di 7 jutaan. Dengan prosesor yang sama, kemudian dia punya RAM yang meningkat memang di 24 GB, tapi speknya ya mirip-mirip lah, katakanlah seperti itu. Dia memang punya sistem coolingnya lebih bagus, kemudian baterainya lebih awet. Tapi menurutku dengan harga 2 kali lipat itu gak worth it guys. Mending nunggu ROG Ally yang versi kedua yang mungkin akan rilis tahun depan, yang tentunya dengan arsitektur spesifikasi yang lebih bagus lagi daripada beli ROG Ally X gitu kan. Menurut aku pribadi ya, tapi kalau misalnya menurut kalian, ya kalau punya duit mau beli ROG Ally X ya monggo-monggo aja. Aku lebih prefer si ROG Ally ini yang reguler. Kan baterainya lebih awet Bang. Kalau misalnya kita ngomongin handheld kan pasti yang dilihat baterainya, seberapa awet kita mau main game ini secara portable di luar gitu kan. Iya bener, itu kembali ke user masing-masing ya. Kalau misalnya kalian tipe yang doyan lama banget betah main game 1, 2, 3 jam di kereta misal gitu kan tanpa colok, ya monggo-monggo aja. Tapi aku lebih prefer main game itu yang paling namatin quest sekali, 2 kali, atau misalnya main EAFC 25 main bola gitu kan 1-2 match udah, habis itu aku cas ulang. Atau aku lebih prefer yang modelan nyari tempat yang ada colokannya. Di setiap tempat sekarang kayaknya ada colokannya deh, di kereta juga ada, kemudian di tempat cafe juga ada. Ya udah aku main dengan nyolokin si ROG Ally ini di soket ya, pakai charger seperti itu. Aku lebih prefer yang seperti itu. Jadi untuk kendala baterai ROG Ally ini tidak tahan lama sepertinya tidak berlaku untuk saya, karena ya aku mungkin bisa bilang ini bisa aku mainin portable tapi yang nggak lama-lama banget, tapi aku lebih suka ini aku mode yang dicolok seperti itu. Kalau kalian suka yang model kayak aku ya mungkin ROG ini tepat buat kalian. Tapi kalau misalnya kalian lebih suka yang tahan lama 3 jam gitu kan, toh juga kalau menurut aku main 3 jam tuh main apa gitu kan, pasti capek kalau bisa kita main game lama-lama di layar dengan ukuran 7 inch ini. Apalagi beratnya 600 gram loh. Kalau misalnya kalian pegang ini 600 gram selama 3 jam, aku yakin pasti capek sih. Kemudian untuk alasan selanjutnya kenapa aku ambil ROG Ally ini adalah dia punya variable refresh rate jika di compare dengan kompetitornya, dan juga software bawaannya ini powerful banget.
Ya, kita ngomongin armory crate bawaan dari ROG ya. Kita bisa mengkustomisasi sendiri TDP yang mau kita mainkan, kemudian kita bisa mengaktifkan beberapa fitur, kita bisa mengatur kipasnya mau gimana. Itu menurut aku merupakan sebuah tools yang benar-benar kepake. Kenapa? Karena setiap aku menggunakan ROG Ally ini, aku akan set ke manual, di mana manual ini kita bisa mengatur nih TDP yang kita mau mainin berapa. Misal kita mau main di TDP watt rendah kalau kita lagi main emulator. Di situ tentu akan memberikan efek battery life yang lebih lama. Nah, kalau misalnya kita mau main game AAA, biasanya aku setting di TDP 17 watt, itu udah cukup banget. Dan di TDP 17 watt itu aku pasang fan-nya yang agak tinggi. Jadi suhu dari si ROG Ally ini bener-bener bisa aku jaga di bawah 60 derajat Celcius. Tujuannya apa? Nah, ini yang mungkin teman-teman belum ngerti ya. Nggak ngerti atau belum ngerti. Kerusakan pada micro SD yang ada di ROG Ally ini adalah disebabkan karena panas. Karena kenapa? Dia menempatkan micro SD slot ini di dekat exhaust fan ya, kalau bisa kalian lihat di sini. Nah, dengan dekatnya micro SD slot itu di dekat fan, ketika suhu dari ROG Ally ini ketika kita menggunakan mode turbo 30 watt itu bisa mencapai 80-90 derajat Celciusan. Nah, itu sebenarnya yang membuat micro SD atau slotnya ini rusak. Nah, kita sebenarnya bisa mengakali guys. Kita bisa men-setting fan-nya ketika suhu dari handheld gaming ini mencapai di 50 atau 60 derajatan, kita kencangkan kipasnya. Jadi fan-nya itu kita kencangkan sehingga suhunya itu tidak akan naik lagi ke atas. Dia akan mentok di 60 derajatan dengan TDP yang medium seperti di 17 watt, dan itu masih playable banget kalau misalnya kita main game-game AAA. Nah, pasti ada pertanyaan nih, kalau gitu ntar yang rusak bukan micro SD-nya tapi kipasnya bang. Gini guys, kipas yang ada di ROG Ally ini merupakan kipas-kipas yang biasa kita temukan di komponen peripheral PC, dan itu memiliki umur yang lama. Toh kalaupun rusak pun harganya jauh lebih murah dan gampang gantinya jika dibandingkan dengan komponen-komponen lain yang ada di ROG Ally ini. Kalau misal kalian ROG Ally-nya kena panas gitu kan, itu yang rusak gak cuman micro SD-nya doang, itu bisa motherboard-nya rusak, chipsetnya kena juga gitu kan, layarnya juga bisa kena. Jadi sebenarnya panas itu merupakan hal yang harus dijauhi kalau misalnya kalian punya PC gaming atau ya UMPC kayak gini. Nah, itu adalah alasan kenapa aku beli ROG Ally ini, karena aku bisa full in charge, atau aku bisa bener-bener menghandle ROG Ally ini dengan settingan-settingan yang aku mau gitu. Tapi kalau misalnya kalian tipikal orang yang nggak mau ribet-ribet banget, ROG Ally ini ya mungkin belum bisa dikatakan cocok ya. Lebih cocok sih kalian kalau misalnya nggak mau ribet ya Steam Deck OLED atau ya main Nintendo Switch aja, meskipun Nintendo Switch juga speknya kayak gitu-gitu aja ya. Nah, jadi itu tadi sih kenapa aku bisa bilang ROG Ally ini masih bisa dibilang worth it kalau misalnya dibeli di tahun 2024 bahkan di 2025 nanti. Karena harga sudah turun banget, sudah 6 jutaan. Kalian kalau misalnya punya budget 6 juta, mau beli laptop gaming pun nggak akan dapat dengan spek yang kencang ROG Ally ini. Makanya ROG Ally ini kalau bisa kita hitung-hitungan ekonomi itu masih untung lah kalau kalian beli di harga 6-7 jutaan. Kalau itu pendapat aku, gimana pendapat kalian? Apakah ROG Ally ini worth it untuk dibeli? Silahkan komentar kalian di bawah ya. Buat kalian yang mungkin udah punya ROG Ally, bisa komen nih testimoninya gimana atau kendala-kendalanya gimana. Mungkin aku juga bisa bantu jawab keresahan-keresahan kalian. Atau buat kalian yang masih bingung mau beli ROG Ally, masih bimbang gitu ya, kalian bisa tuliskan komentar di bawah. Video ini nggak disponsori sama Asus tentunya, karena aku beli sendiri ini device-nya. Jadi nggak ada kerjasama dari Asus ROG tentang video review ini. Oke, mungkin segini dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video review selanjutnya.